Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan akan mempresentasikan materi tentang Cost of Capital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saroni Setiawan dengan NIM 2010411093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang cost of capital atau bisa disebut dengan biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan dana yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan juga laba ditahan guna mendanai suatu investasi ataupun operasional perusahaan. Ada dua hal yang harus sangat diperhatikan, yaitu kebutuhan modal kuantitatif dan menentukan nilai sumber modal kualitatif. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivia Rahmasari, NIM 20104111094, kelas manajemen C. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu poin A. Pengertian cost of capital. Cost of capital adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan pendanaan. Terdapat dua sumber pendanaan yang bisa dimiliki oleh perusahaan, yaitu ekuitas dan utang jangka panjang. Jadi, cost of capital adalah kombinasi dari cost of equity dan cost of debt. Pun dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu cost of capital individu bisa berbentuk utang perniagaan, utang jangka pendek, utang level, biaya modal laba ditahan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Ade Wibisono, NIM 20104111095. Saya akan melanjutkan dari kelompok kami. A. Biaya hutang. Biaya hutang dapat didefinisikan sebagai bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum para kreditor terpenuhi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai sarana untuk memperoleh dana dari hutang jangka panjang, maka biaya hutang adalah sama dengan KD atau yield to maturity, YTM, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli obligasi. B. Biaya modal saham, preferred cost of stock. Biaya saham preferred adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham. Preferred. Rumus KD sama dengan DP atau PN. KP biaya saham preferred. DP dividen saham preferred. PN harga saham preferen bersih yang diterima, harga setelah dikurangi inflation cost. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Farzaman, NIM 20104111096, kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas. Kadang-kadang disebut biaya modal saham biasa saja. Biaya modal ekuitas merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Rumusnya RS sama dengan D1 per PO ditambah G, di mana RS
yaitu biaya modal ekuitas. D1 yaitu dividen saham yang diharapkan pada tahun pertama. PO harga saham saat ini. Sedangkan G yaitu tingkat pertumbuhan. Selanjutnya, biaya laba ditahan atau cost of retained earning, yaitu sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Rumusnya, KS sama dengan bunga bebas risiko ditambah premi risiko. Yang kedua, KS sama dengan KRF tambah BI atau KM dikurangi KRF, di mana KS tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan, sedangkan KRF yaitu bunga bebas risiko. KM yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasar. BI yaitu beta saham perusahaan I. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winal Daninda Rositania, nomor induk mahasiswa 20104111097. Kali ini saya akan membahas mengenai biaya saham biasa baru atau cost of new common stock. Biaya modal saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya modal laba ditahan karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi. Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Rumus seperti tabel berikut. Cost of capital keseluruhan, terdapat biaya rata-rata tertimbang pada beberapa sumber modal yang digunakan. Hal ini juga seringkali disebut dengan weighted average cost of capital atau disebut dengan WACC. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hidayat, NIM 20104111098. Di sini saya akan menjelaskan A. Manfaat menghitung biaya modal. Konsep dari biaya ini sangatlah penting, karena modal juga kerap kali digunakan sebagai discount rate perusahaan, yakni guna menghitung nilai perusahaan dan juga menentukan apakah kegiatan perusahaan tersebut sudah layak untuk dijalankan. Jika proyek atau tingkat pengambilan menghasilkan tingkat pengembalian yang nyata lebih besar daripada cost of capital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Anggreni, NIM 20104111099. Kemudian yang C adalah faktor yang mempengaruhi cost of capital. Yang pertama, kondisi umum perekonomian. Hal ini bisa menentukan hasil tanpa resiko atau tingkatan yang bebas resiko. Kemudian daya jual saham perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, maka nilai hasil minimum yang bisa diperoleh investor pun akan menurun, sehingga modal perusahaan akan menipis. Kemudian kebijakan operasi dan juga pendanaan yang dibuat pihak manajemen. Bila manajemen menyetujui adanya pembiayaan modal resiko tinggi atau menggunakan utang dan saham secara lebih ekstensif, maka resiko perusahaan juga akan meningkat. Jika kondisi ini terjadi, maka biasanya para investor akan menuntut nilai minimum yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etma Krisa Yuniar, NIM 20104111110. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi sumber dana. Terdapat dua sumber dana yang biasanya diperoleh, yakni utang dan juga saham. Utang bisa berupa utang pada bank atau utang dengan memanfaatkan obligasi. Pihak pemberi utang akan memperoleh keuntungan berupa bunga. Yang kedua, saham. Saham juga berbentuk private placement atau saham dari pasar sekunder. Namun beberapa pihak ada yang menyebutnya sebagai saham preferen. Dan untuk yang ketiga, menghitung WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk rumusnya seperti pada di slide. Dan untuk keterangannya, biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata
tertimbang atau WACC. Dan yang keempat, marginal cost of capital. Rumusnya, breakpoint sama dengan jumlah laba ditahan dibagi bagian modal sendiri dalam struktur modal. Keterangannya, marginal cost of capital yaitu biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, marginal cost of capital akan meningkat dengan penggunaan modal. Pada umumnya, perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk menambah modal baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.